Ya, salam Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa hadir dan di samping saya sudah ada Bapak Rovinus yang selama ini menjadi manajer Yayasan Mercy Indonesia. Konon ada kabar baik dari Yayasan Mercy Indonesia mengenai aplikasi Mercy Peduli. Tapi sebelum itu, saya mau mendengar lebih dahulu dari Pak Rovinus hal-hal yang baru, proyek-proyek yang baru menyangkut bedah gereja, pelayanan panti asuhan barangkali, atau ada pelayanan yang menyangkut dengan pelayanan siaran radio, bedah pastori. Pak Rovinus, tolong ceritakan apa yang terjadi dengan Mercy Indonesia. Ya, puji Tuhan, saat ini Yayasan Mercy Indonesia program bedah gereja sendiri kita awal bulan kemarin baru saja meresmikan beberapa gereja di Sumba. Ada dua gereja, gereja Bondobela dan Welando, GBI Welando. Jadi ada dua gereja yang kita resmikan dan juga ada pastorinya Pak Arianto di Sumba Barat. Ya, Pak Rovinus melihat sendiri bagaimana para hamba Tuhan melihat gereja yang tadinya dari gubuk sekarang menjadi gereja yang terbuat dari batako atau sudah diplester dengan lantai keramik. Apa respon mereka? Ketika saya menyaksikan itu ada sukacita, Pak. Di dalam mereka ada sukacita. Karena ada yang terharu, sampai menangis, Pak. Karena sebelumnya gedung gereja mereka belum seperti itu, Pak. Iya. Tapi setelah dibedah melalui program bedah gereja Mercy Peduli, gedung gereja mereka sudah layak, Pak, saat ini. Dan jemaat pun antusias. Ketika peresmian jemaat masuk ke dalam ruangan itu, saya melihat ada terharu juga, Pak. Luar biasa ya. Nah, saya mau mendengar juga bahwa Mercy Indonesia ini juga ada pelayanan panti asuhan. Bisa diceritakan kepada kami semuanya? Ya, betul. Sampai saat ini kami ada 12 panti asuhan dan children center. Jadi panti asuhan ada mulai dari Nias sampai kepada Papua, ada di Sorong. Jadi saat ini sudah memasuki anak-anak panti asuhan saat ini dalam kondisi baik dan mereka masih dalam masa libur sekolah. Dan ini kita ada satu pergumulan, Pak Paulus, karena anak-anak akan masuk sekolah di bulan ini nih, bulan depan, Pak. Dengan biaya yang cukup besar. Luar biasa. Iya, iya. Jadi apa yang Mercy lakukan waktu menghadapi kenyataan bahwa ada proyek-proyek atau ada kebutuhan-kebutuhan dana yang cukup besar, yang apa yang dilakukan oleh Mercy Indonesia? Kami biasanya menghimbau untuk anak-anak tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena memang secara manusia kondisi pandemi seperti ini memang susah, Pak. Tapi kami menghimbau untuk anak-anak tetap berdoa. Ini harapan, cita-cita mereka, kerinduan mereka untuk sekolah. Jadi itu yang kami lakukan, dan juga di tim Mercy Peduli kami juga akan melakukan fundraising, Pak, untuk anak-anak sekolah dari anak-anak panti asuhan. Jadi bisa bantu anak-anak untuk sekolah, Pak. Jadi dari semua panti, mulai dari yang ada di Nias sampai yang ada di Sorong, ya, anak-anak kita membutuhkan dana, ya, dan membutuhkan keajaiban. Jadi tidak ada salahnya kita meminta sahabat-sahabat kita untuk mendukung dalam doa, supaya dana mengalir sehingga anak-anak panti kita bisa diberkati. Amin. Nah, Pak Rovinus, sebelum menceritakan sedikit mengenai katanya ada aplikasi baru untuk Mercy Peduli, saya mau menyalami dulu sahabat-sahabat kita yang rajin sekali menyampaikan atau membagikan video-video kita, yaitu Ibu Emma Pardosi. Ibu Emma ini sudah mengirimkan pesan, katanya jaringan putus-putus, Pak. Ini jaringan kita atau jaringannya Ibu Emma yang putus-putus, ya, kita belum tahu. Mungkin juga kita ini Pak Mosko atau Teles ini selalu rajin mengikuti kita, rajin untuk mengirimkan kita. Kemudian ada sahabat kita juga yang rajin mengikuti, Ibu Dortia Mako yang ada di Singapura. Ya, senang sekali Ibu bisa selalu mengikuti kita. Dan ini Ibu Dina Sisi juga. Salam, selamat siang Pak Pendeta, ya. Salam untuk sahabat kita yang sedang menonton. Saya minta tolong kalau bisa disebutkan nonton dari mana, dari kota apa, sehingga kami bisa menyebutkan untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Jepins, Lunap, ya. Kemudian saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu,
kami senang sekali kami memberitakan kabar baik bahwa nanti Bapak Ibu akan ada aplikasi Mercy Peduli, dan dengan aplikasi ini siapa saja dari mana saja yang tergerak untuk melihat proyek-proyek Mercy, bedah gereja di mana, berapa gereja yang sudah dibangun, berapa anak yatim yang sudah tamat dari kuliah, berapa anak-anak kita yang barangkali sudah menikah, ya kan? Atau saudara mungkin mau tergerak karena ada beberapa orang yang bertanya bagaimana caranya menolong, bagaimana caranya membantu. Nanti Pak Rufinus bisa jelaskan ya dengan aplikasi Mercy Peduli ini Pak Rufinus. Tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara-saudara nonton, ini sebuah proyek yang baru saja kita garap, videonya baru kita buat. Apa kabar Bapak? Selamat. Ketemu lagi ya. Iya. Senang sekali saya lihat bangunannya sudah mulai dibangun ya. Iya. Pak melayani di sini jadi guru agama sudah berapa tahun? Ini mulai dari tahun 1987 sampai sekarang ini, Bapak. 27 tahun jadi guru agama. Suka dukanya jadi guru agama apa? Iya, karena ya mungkin panggilan itu mau melayani yang susah-susah. Iya. Karena saya melayani ini, Bapak, saya minta maaf karena saya tidak pakai sepeda motor, hanya jalan kaki. Tapi sebelum di bawah, jalan naik ini 8 kilo, 10 kilo, jalan kaki saja untuk melayani. Ngomong, saya mau jujur nih. Iya. Dikasih bayaran tidak sih melayani? Tidak bayar, Bapak. Tidak ada bayaran? Tidak ada, Bapak. Tidak ada persembahan? Tidak. Hidangan Pak Joko, ini Pak Pendeta dari Salatiga. Iya. Biar Pak Pendeta memberkati semua di sini dan memberkati hidangan. Itu apa? Ada tuak manis juga Pak Joko. Ayo. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari Kupang sehingga saat tiba di tempat ini sampai di Desa Mono Skau bertemu dengan Bapak Guru bahkan juga seluruh umat yang ada di tempat ini. Bersyukur kami melihat proyek pembangunan gereja Katolik yang ada di tempat ini sudah mendekati jadi selesai. Mempromosikan ini karena ini jarang kita di Bali, jarang beginian ini. Di sini ini mungkin minuman utama, ya kan? Namanya tuak manis. Di Bali ada tuak, tapi tuak yang bikin mabuk, ini tidak, ya kan? Saya mau rasa ini rasanya. Wow, enak sekali. Nah, ini pasangannya sama ini nih. Ini pasangannya sama singkong, ya kan? Enak sekali. Jadi kita berterima kasih kepada umat Tuhan di Skau yang sudah menyiapkan minuman yang luar biasa ini. Ya, kalau biasa begini saya bisa 10 gelas ini. Ya kan? Luar biasa enak. Ayo. Ya. Pak Joko, ayo. Nah, enak sekali. Mani. Ya, enak. Badek. Ya, itu adalah salah satu kunjungan kita di gereja Santo Yohanes. Santo Yosef, ya, di Skau di Amanuban Selatan, dan saya ketemu dengan guru agama Pak Yakobus tadi dan jemaat menghidangkan minuman khas dari sana, tuak manis dan juga ketela. Dan saudara-saudara, saya senang sekali bisa ketemu dengan mereka. Nah, waktu saya mengunjungi rumahnya hamba Tuhan tadi, Pak Yakobus, itu yang membuat saya terharu. Pak Rufinus bisa menggambarkan situasi rumah-rumah hamba Tuhan yang ada di NTT yang kita kunjungi seperti apa? Jadi kalau kita melihat dari kondisi rumahnya sendiri hampir sama dengan kondisi gerejanya Pak, cukup memprihatinkan.
Memprihatinkan karena hanya terbuat dari dinding pohon lontar dan juga daunnya juga sama. Betul. Nah, itu sangat miris sekali menyaksikan hamba Tuhan yang 36 tahun, Pak, melayani. Tidak digaji. Iya, betul. Nah, ini melihat kesetiaannya cukup luar biasa, Pak Yakobus ini, Pak, sendiri. Ya. Jadi kita sedang launching aplikasi untuk fundraising oleh karena banyak teman-teman kita yang ingin menyumbang, ya Pak Rufinus ya. Dan selama ini mungkin kita pakai pihak ketiga, tapi kali ini Mercy Indonesia sudah punya aplikasi sendiri di mana saudara bisa mendonasikan uang saudara dan dengan cara yang tidak terlalu sulit. Pak Rufinus bisa jelaskan kepada sahabat-sahabat kita yang mau mendukung atau yang nantinya mau mendownload aplikasi Mercy Peduli, caranya bagaimana? Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka di Google atau di browser, tulis saja mercypeduli.com. Ya. mercypeduli.com, nanti Bapak Ibu akan menemukan tampilan website kami mercypeduli.com. Nah, kemudian di scroll ke bawah nanti ada pilihan program campaign yang akan mau dibantu. Nah, di situ sudah ada beberapa campaign. Contoh, Bapak Ibu ingin menolong campaignnya untuk Pak Yakobus ini, bisa di situ sudah kami siapkan linknya, tinggal diklik. Caranya gampang, tinggal pilih nominal berapa yang mau dibantu. Ini terserah Bapak Ibu, mau bantu 10.000 pun bisa. Jadi di situ setelah itu tinggal next, masukkan nama, nomor HP. Kemudian sudah ada metode pembayarannya di situ, mau melalui transfer bank atau melalui virtual account, udah ada melalui GoPay juga sudah ada, Pak. Jadi ini sangat mudah, jadi cepat sekali prosesnya. Ini akan menolong Bapak Ibu yang selama ini bertanya bagaimana caranya berdonasi, bagaimana transfer lewat ini, apakah ada bank ini. Nah, ini sudah ada pilihannya di situ. Jadi cukup membuka mercypeduli.com, ya. mercypeduli.com, kemudian saudara akan menemukan program-program yang ada di sana, program-program unggulannya apa, dan langsung saudara-saudara bisa mendonasikan, ya kan? Jadi terlalu mudah untuk bisa berbuat baik melalui Mercy Indonesia. Cukup mercypeduli.com, langsung saudara bisa mendonasikan donasi saudara yang mau menabur berapapun juga. Dan ada program-program yang luar biasa, salah satunya adalah menolong anak yatim. Karena Mercy Indonesia sekarang ini punya 12 panti asuhan yang tersebar dan juga ada 14 PAUD. Dan saya yakin saudara, ini kesempatan buat kita untuk berbagi dengan mereka tanpa kesulitan untuk mengirim, ya kan? Karena saudara langsung bisa pakai aplikasi, tidak perlu transfer lewat bank. Langsung buka aplikasi. Dan saudara-saudara yang bisa punya dana di GoPay atau saudara punya mobile banking, langsung bisa berbagi lewat aplikasi itu. Nah, Pak Rufinus, ceritakan sedikit bagaimana Anda sendiri menjadi produk dari Mercy Indonesia. Bagaimana pengalaman Anda tinggal di Mercy Indonesia mulai umur 9 tahun atau 10 tahun dulu? Ya, jadi saya ini salah satu anak dari Mercy Indonesia sendiri sebelumnya. Jadi kisahnya itu waktu tahun 99 setelah kerusuhan di timur waktu itu, kerusuhan. Nah, kami keluarga pindah ke Atambua. Di situ ada satu desa namanya Desa Labur. Nah, di situ kami mengungsi di situ. Nah, ketika Pak Paulus ke sana bertemu dengan pimpinan desa dan juga ada hamba Tuhan di sana, beliau punya kerinduan untuk buka panti, dan saya salah satu anak yang waktu itu dimasukkan ke panti asuhan Mercy. Jadi saya selama di Mercy Indonesia banyak belajar. Saya diajarkan bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana bisa bertumbuh secara rohani. Saya bisa mendapatkan fasilitas yang baik, sekolah juga dengan baik. Jadi saya percaya ini semua karena Tuhan, sudah ada dalam rencana Tuhan untuk hidup saya. Saya sampai setelah lulus SMP, waktu itu saya SD, kemudian lulus SMP, saya pindah ke Bali, Pak, ke Mercy yang ada di Bali. Nah, saya ngambil jurusan waktu itu sekolah, ngambil jurusan komputer. Jadi memang basic saya adalah komputer, Pak, untuk
saat ini. Dan oleh karena anugerah Tuhan, saya setelah selesai sekolah, saya langsung bergabung di kantor Mercy. Jadi saya bekerja di Mercy Indonesia sampai saat ini. Luar biasa. Jadi Pak Rovinus ini adalah anak Mercy yang sekarang menjadi manajer Mercy, ya. Luar biasa, karena ada kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara, itulah yang kami mau melakukan, mengangkat derajat anak-anak yang mungkin dari keluarga yang berkekurangan, anak yatim atau piatu atau anak yang terlantar. Itulah yang kami bawa. Dan saudara-saudara, kami punya 12 panti asuhan. Salah satunya adalah di Soe, di Atambua, di Rote, di Waikabuba, Sumba Barat, ya, di Nias, di Sorong, bahkan ada di Bali juga. Nah, saudara, salah satu yang selama ini bekerja keras untuk panti kita adalah Ibu Yuliana Denga, ya. Ibu Yuliana Denga ini dia adalah pemimpin panti kita yang ada di Soe, yang sudah cukup banyak anak-anak yang ditamatkan dari sana. Tapi salah satu yang saya yakin bisa menjadi channel atau cara bagi saudara-saudara untuk bisa berbagi, karena saya tahu waktu kita punya perhatian, kita punya kerinduan menolong anak yatim, menolong orang susah, maka Mazmur pasal 41 itu bisa menjadi bagian kehidupan kita. Orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, bukan janji Pak Paulus. Janji Tuhan, Anda yang memperhatikan orang yang lemah, Anda akan dibuat bahagia oleh Tuhan. Musuhmu dibuat tidak berdaya. Waktu engkau sakit, Tuhan akan menjadi perawat pribadimu. Jadi saya percaya sekali Tuhan akan menolong. Dan ini ada masukan Pak Rovinus dari sahabat kita, Ibu Dortia, yang selalu senantiasa menjadi rekan kita, dan beliau juga yang selama ini menolong kita, ya, mempromosikan Mercy Indonesia ke teman-teman yang lain. Dan saya mau saudara membaca komentar Ibu Dortia Mako. Puji Tuhan, jaringan online semakin canggih. Semoga pelayanan Pak Pendeta dan tim Mercy Peduli selalu dalam lindungan Tuhan dan terus memperhatikan kami umat Tuhan yang membutuhkan uluran kasih Tuhan yang salurkan melalui Mercy Peduli. God bless all tim Mercy Peduli dan para donatur. Amin. Ibu Dortia, thank you very much. Ini salah satu saudara-saudara kita. Ibu Dortia ini adalah salah satu sahabat Mercy Peduli yang sering berdonasi, padahal beliau berada di luar negeri. Kalau salah, beliau berada di Singapura, bekerja di Singapura, dan menyisihkan sebagian daripada income-nya untuk peduli kepada anak-anak Mercy, para hamba Tuhan, bedah gereja. Jadi saya mau menyampaikan untuk Ibu Dortia dan teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Bali, yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, Malaysia, yang saya tahu Anda bukan orang yang kelebihan, tetapi Anda orang yang bisa berbagi dan mau berbagi. Berkat Tuhan akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan masih ada beberapa saudara kita, ini salah satunya dari Ibu Langsan, ya, Langsan Kelin Nomleni. Salut Bapak, puji Tuhan semakin menjadi berkat sepanjang hidupnya. Tetap bersemangat. Ini Bapak rupanya, Pak Langsan. Thank you Pak. Kalau boleh saya tahu Bapak nonton dari mana, supaya kami bisa nyalamin teman-teman Bapak juga. Luar biasa ini. Kemudian saya mau menyampaikan sekali lagi salam dari Bu Dortia. Luar biasa, Tuhan akan pakai anak-anak yang dipilihnya. Nah, sebelum kita akan menyalami saudara kita, saya mau menunjukkan salah satu rumah hamba Tuhan yang sebentar lagi akan dibangun, karena sudah ada donasi dan donasinya terkumpul 50 juta, sekitar 50 juta yang bisa untuk membangun rumah hamba Tuhan ini. Mari kita lihat. Jadi saya mau mengunjungi rumah Pak Yakobus yang sudah melayani Tuhan selama 36 tahun. Saya mau tahu bagaimana ia tinggal, bagaimana ia bertahan melayani Tuhan dalam keadaan serba terbatas. Tapi kesetiaannya tidak bisa diragukan. 36 tahun melayani tanpa persembahan.
tanpa ada honorarium Tidak, atau tidak ada. Bapak melayani dengan Saya melayani seperti ini saja, tidak ada. jalan kaki tiap hari. Jalan kaki. Saya mau lihat rumahnya, boleh ya? Iya. Ya, silakan masuk Pak Paulus. Ya. Jadi ini rumahnya Pak Yakobus, hamba Tuhan guru agama yang sudah melayani 36 tahun. Dan ini tempatnya. Ini ruang tamu Bapak ya. Ini ruang tamunya. Ini Bapak tinggal di sini nih. Iya, ini rumah tinggal. Rumah dari pelepah lontar, atap dari beba, ini sudah miring juga. Ini sudah, Iya. saya lihat sudah lubang-lubang. Mohon maaf nih, tempat kamar tidurnya di mana? Boleh lihat kamar tidurnya? Ya, silakan. Ini kamar tidur Bapak dengan Iya, Ibu iya. nih. Berdua Iya, tidur di sini. iya, iya. Wow. Ini berdua bisa tidur di sini nih Bapak nih. Iya, iya, iya. Waduh, tidak ada kasur. Iya, Bapak tidur di atas Iya. tikar nih. tiga. Berapa lama? Mohon maaf nih, jadi Bapak belum pernah tidur di atas kasur nih selama hidup. Selama ini saya tidur di situ. Jadi selama 75 tahun belum pernah tidur di atas kasur. Pak Yakobus sebagai seorang hamba Tuhan sudah umur 75. Dan di umur yang ke-75 masih setia melayani Tuhan. Jalan kaki berkilo-kilo. Saudara-saudara, setelah saya melihat rumahnya ini, benar-benar saya terharu, saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Menyesal menikah dengan hamba Tuhan seperti dia? Tidak menyesal? Susah senang hidup seperti ini? Tidak menyesal? Tidak menyesal Lihat suami setia melayani Tuhan? kami melayani Tuhan terus tidak sia-siakan. Dan tidak dibayar oleh gereja? Tidak bayar. 36 tahun. Yesus tidak pernah. Bapak Ibu, saya terharu. Saya belajar kesetiaan di sini. Kalau saya mungkin saya tidak akan tahan. 36 tahun melayani dengan situasi tempat tinggal yang seperti ini. Tapi saya bangga, Pak Yakobus dengan Ibu bertahan 36 tahun. Saya tidak janji apa-apa, Bapak. Tapi saya terketuk pintu hati saya bangunin rumah buat Bapak. Dengan iman. Saya mau mengajak semua saudara-saudaraku, mari kita bangunkan rumah yang layak untuk hamba Tuhan yang sudah melayani 36 tahun. Dan saudara sendiri lihat tadi tempat tidurnya. Tuhan, aku berterima kasih untuk hamba-Mu yang setia. Tuhan, aku berdoa agar kami diberikan kemampuan untuk membangun sebuah rumah Amin. buat hamba Tuhan ini. Amin. Rumah yang layak untuk ditempati, rumah yang menjadi rumah kebahagiaan untuk di usia tuanya. Ya. Tuhan, kami rindu ada keajaiban buat kedua hamba-Mu ini. Amin. Tuhan. Di masa tuanya bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Ya. Ganjaran kesetiaan adalah kehormatan, kebahagiaan dari Ya. Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami bangga dengan Bapak. Ya, kami berkati. Kami berkati Ibu. Setia terus melayani. Pak Joko bisa berdoa. Jerih payahmu bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Apa yang kau tabur selama 36 tahun dalam pelayanan, Oh Yesus. engkau diberi Haleluya. kesempatan untuk Oh, menuai Tuhan. Terima kasih. kebahagiaan hidup Amin. dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kerinduan kami. Kami ingin memberikan hadiah kepada hamba Tuhan yang setia ini. Sebuah rumah yang layak untuk seorang hamba Tuhan.
yang sudah melayani 36 tahun. Saya mengetuk pintu hati Anda semuanya. Mari bergandeng tangan, peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang memang sangat membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati. Mari kita bergembira Nah, itulah salah satu program kita, yaitu menolong membangun rumah hamba Tuhan yang memang sangat memerlukan. Pak Rufinus, waktu saya lihat rumahnya Pak Yakobus, saya langsung tersentak waktu masuk di kamarnya itu. Ya. Saya tidak menemukan ada kasur, saya tidak menemukan ada tempat tidur yang layak buat hamba Tuhan yang sudah 36 tahun. Makanya saya tergerak untuk membantu. Nah, ini ada teman-teman kita yang nonton yang pengen bantu. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah untuk membantu proyek-proyek bedah gereja, bedah pastori, anak yatim, guru-guru PAUD. Apa yang harus kami lakukan, Pak Rufinus? Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang ingin membantu program Mercy Peduli bisa langsung ke websitenya Mercy Peduli. Jadi namanya www.mercypeduli.com. Nah, di situ sudah ada pilihan mau donasi ke program apa. Di situ sudah ada, caranya mudah sekali. Tinggal buka saja di situ, nanti sudah ada pilihan program apa yang mau dibantu. Kemudian tinggal klik donasi sekarang, sudah ada tulisan donasi sekarang. Kemudian pilih nominalnya, sudah ada juga banknya apa saja, yang melalui bank apa saja kalau mau ditransfer. Kemudian next, sudah selesai. Nanti di akhir Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi atau bukti transfer sudah sampai kepada. Jadi langsung bukti transfernya ada ya? Bisa diterima ya? Sudah ada, Pak. Wah, luar biasa. Jadi lebih mudah, lebih transparan, lebih bagus. Dan saya sampaikan dari awal bahwa dari semua donasi nanti yang masuk di Mercy Indonesia itu 15% itu dipakai untuk membayar koordinator di lapangan, transport, ya kan, istilahnya operational cost-nya. Jadi operational cost-nya itu 15%, karena kami ada koordinator untuk di lapangan, ada 2 di Sumba Barat, ada di Sumba Timur, ada di Soe, dan di setiap daerah di mana kami ada program, kami ada istilahnya koordinator lapangan yang mengambil gambar, memberikan laporan keuangan, kasih kwitansi, semua secara transparansi, secara tertib laporan kami ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat jumlah uangnya berapa, dipakai untuk berapa, sisanya berapa, kami semua ada. Bahkan Mercy Indonesia ini hampir setiap tahun selalu diaudit oleh public auditor. Jadi jangan pernah ragu untuk memberi melalui Mercy Indonesia. Dan saya mendengar juga ada kebijakan kalau misalkan ada satu gereja yang donasinya lebih, dipakai untuk apa itu, Pak Profilus? Jadi kalau di suatu program ketika donasinya ada kelebihan donasi, kami akan menggunakan, ini akan dikelola oleh Yayasan Mercy Indonesia untuk subsidi ke gereja lainnya. Jadi gereja yang donasinya mungkin kurang tercapai. Jadi ada di situ. Jadi kami akan kelola, oleh kebijakan yayasan akan mengelola untuk dananya itu untuk gereja yang donasinya mungkin tidak mencapai targetnya. Dan memang ada kampanye penggalangan dana yang lebih dan ada yang kurang ya. Betul. Jadi yang istilahnya Alkitab, biarlah kelebihan kita mencukupkan yang berkekurangan. Jadi masing-masing akhirnya bisa tercukupi. Dan mohon maaf, sudah berapa gereja yang dibangun selama ini dan berapa rumah yang sudah dibangun, Pak Rufinus? Sudah ada 58 Pak gereja, Pak, 58 gereja. 58. Ya, ini sudah 58. Wow. Ya, sudah ada 3 yang sedang akan ini, Pak, akan jalan ini, Pak. Sudah. Jadi 58 tambah 3 sudah 61 nih. Wah, yang... Ada 3 pastori ya? Ya, 3 pastori, Pak. Ada 3 pastori yang sudah dibantu, ada 2 rumah janda, 1 di Kaliwesi, 1 juga ada di Karangasem kalau tidak salah. Betul, jadi betul. Bapak Ibu, saya berani garansi donasi Bapak Ibu tidak akan kemana-mana,
akan ke proyek-proyek yang sangat membutuhkan. Jadi atas nama Yayasan Mercy Indonesia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kepedulian Bapak Ibu sekalian, uluran tangan, teman-teman yang selama ini berdonasi. Saya secara pribadi berterima kasih karena apa? Kebaikan Anda tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan Anda akan diganjar oleh Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa memohon kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi Pak Rovinus, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari Mercy, peduli Mercy Indonesia, menyantuni anak yatim, menolong para hamba Tuhan, membedah gereja dan rumah mereka, membangun PAUD dan sebagainya di berbagai daerah. Terima kasih. Dan saya mendengar satu lagi, Mercy akan ada kunjungan dari kementerian pada tanggal 5. Ini ceritanya bagaimana nih Pak? Ya, jadi kemarin kami mendapatkan update dan tim dari Bapas dan Pasar sudah ke sini, kami sudah berdiskusi dan rencananya tanggal 5 tim dari Kementerian Hukum dan HAM akan mengunjungi Yayasan Mercy Indonesia dan melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan juga mereka mengapresiasi kita dalam menolong anak-anak ABH selama ini dan program pelayanan kita di penjara. Jadi mereka ingin melihat lebih dekat lagi, langsung kunjungan lapangan Pak untuk melihat perkembangannya sejauh ini seperti apa. Jadi terima kasih untuk semua sahabat-sahabat, semua pendonor, semua donatur yang mendukung Mercy Indonesia. Bahkan Mercy akan mendapatkan kunjungan dari kementerian karena Mercy Indonesia menangani 5 penjara. Bahkan ada sekolah kitab di dalam penjara, menangani anak-anak ABH, konseling dalam penjara. Jadi Mercy Indonesia benar-benar telah menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you very much. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you.